Teknik pengocokan kartu yang sempurna. Orang ini adalah penipu. Mereka berdua sedang menjebak kita. Teknik mengocok kartu sempurna. Orang ini adalah penipu. Dua orang ini sedang menjebak kita. Tiga jak. Seri. Empat angka 6, aku bom. Sisa satu kartu, kali ini pasti menang. Uang yang kalah sebelumnya, bisa kembali lagi. Wah, Yanyan kamu masih punya bom ya? Sayang sekali. Kebetulan punyaku lebih besar darimu. Hahaha. Kartumu bagus sekali sih. Satu putaran saja langsung menang. Aku dan Yanyan kalah 1 juta dolar lebih. Nanti kamu harus traktir ya. Tentu saja, gampang itu. Hahaha. Satu orang berbuat curang, biar orang lainnya untung, dan akhirnya uang yang didapat, mereka bagi dua sama rata. Ini adalah tipuan judi yang klasik. Duyan, jebakan yang sangat jelas seperti ini, ternyata kamu sama sekali tidak menyadarinya. Selama 3 tahun ini, kamu benar-benar tidak ada kemajuan. Aku pergi ambil uang. Di tabungan dulu lalu baru mentransfernya padamu. Yanyan jangan buru-buru. Mari kita main dulu. Tunggu selesai baru ambil. Masih belum terlambat kok. Begitu orang meninggalkan meja judi, pikirannya akan menjadi sadar kembali. Sebelum menghabiskan seluruh uangnya, tidak boleh membiarkan dia pergi. Berhenti bermain, ayo pulang. Cukup sampai di sini. Apa urusanmu, ha? Sampah sepertimu, yang bahkan tidak pernah duduk di meja judi. Apa kamu punya hak untuk bicara di sini? Apa kamu sudah tidak mengerti The Jokers lagi? Yanyan kita ini adalah nona muda kedua dari keluarga terpandang. Memangnya kamu siapa berani mengatur-atur di sini? Psikologi terbalik. Sampah ini. Kenapa tatapannya begitu mengerikan? Mungkinkah dia menyadari kalau kita sedang menjebak mereka? Feng Qian cukup ya. Sudah kukatakan padamu, jangan mencampuri urusanku. Kalau kamu memang hebat, sini, kamu duduk di sini, kamu bantu aku main. Baiklah, Apa katamu? hari ini kamu terlalu lelah. Pikiranmu sedang tidak jernih, dan tidak akan bisa mendapatkan kartu yang bagus. Biar aku yang menemani mereka bermain. Kak, kamu mau main dengan kami? Yang benar saja, permainan kita ini menggunakan uang, bukan pakai kentang. Jangan sampai pada akhirnya, uang belanja yang diberikan Yanyan padamu habis semua untuk judi. Hahaha. Feng Qian, berhentilah main-main. Bisa tidak? Permainan di meja ini menggunakan uang sungguhan, keahlian mereka tidak buruk. Aku saja belum tentu bisa mengalahkan mereka, apalagi kamu. Aku tidak sedang main-main, kamu terlalu lelah, pikiranmu tidak jernih, sulit untuk mendapatkan kartu bagus. Duduk dan istirahatlah di sini, biar aku yang main. Apa yang dikatakannya ada benarnya juga? Aku juga perlu menenangkan diri. Itu lebih baik daripada kondisiku saat ini yang sedang kalut dan pusing lalu kehilangan segalanya. Duyan itu hanya tahu setengah-setengah, sedangkan Feng Qian ini hanyalah seorang amatir yang bodoh. Lagi pula, menang melawan siapapun sama saja, uangnya akan tetap dari keluarga Du. Yanyan, dia tidak punya uang. Jika dia kalah, kamu yang harus membayar uangnya. Tentu saja, dalam permainan ini entah menang atau kalah, semua tagihan akan ditanggung olehku, keluarga Du. Baiklah kalau begitu, dasar penjilat. Aku akan menjelaskan padamu aturan mainnya. Taruhan awal 100.000 dolar, skor akan berlipat ganda, maksimal bisa 3 kali lipat. Lipatannya sesuai dengan poin yang dipanggil. Tentu saja, termasuk bom, kartu terbuka, dan kemenangan sempurna semuanya dihitung lipat. 1 bom berarti 2 kali lipat. Hei, aku mengerti aturannya. Aku sering memainkannya di ponsel. Pernah main ya? Bagus, bagus, bagus. Ada bau cat pada kartunya. Ini kartu yang sudah ditandai. Sampah tak berguna, pegang cangkir teh saja tidak becus. Bagaimana caramu bekerja? Maafkan saya. Aduh, kartunya jadi basah semua. Pelayan, ganti dengan set kartu baru. Set kartu ini tadi, sudah kami tandai secara khusus, apa dia menyadarinya? Kita coba saja dulu. Jika dia memang benar-benar bodoh, tanpa kartu yang ditandai pun kita bisa menang. Kamu yang buka kartunya. Baik, biar aku yang mulai. Wajik 9.
Permainan kartu Dao Di Zu ini sangat mudah diatur, dan ini berbeda dari Zajin Hua. Dalam permainan ini kita tidak bisa membuang kartu, sehingga mustahil bagi kita untuk berhenti sebelum rugi besar. Seorang pesulap kartu yang hebat, bahkan bisa membuat taruhannya berlipat ganda hingga ratusan kali lipat. Aneh sekali. Kenapa aku bisa melihat karisma seorang ahli dari dirinya? Apakah ini hanya halusinasiku saja? Maaf ya, biasanya aku hanya main di ponsel, jadi aku tidak terlalu terbiasa. Sepertinya aku saja yang berpikir terlalu jauh. Yah, kartu macam apa ini? Aku lewat. 1 poin. Kartuku kali ini lumayan bagus. Aku ambil 2 poin. Ada yang mau melawanku? Kartu sampah apa ini? Tahu begini aku tidak jadi bandar. Sepasang 3. Aku lawan dengan sepasang 4. Lewat. Sepasang 2. Kartuku sisa 1 saja loh. 4 kartu 7. Bom. 1 buah. 3. Tunggu dulu kawan. Kartuku hanya sisa 1. Sekarang giliranku. King besar, aku lawan. 3 buah 6. Dengan sepasang 8. Lalu kartu K. Unmesai. Sebentar. Kamu bahkan tidak bisa membedakan siapa kawan siapa lawan. Hah? Apa yang ada di dalam kepalamu itu hanya pajangan saja. Aduh. Maaf sekali. Maaf ya. Aku salah mengenali tuan tanahnya. Pemuja ini ternyata benar-benar bodoh. Cih. Feng Qian, otakmu tidak cocok untuk meja kartu. Sudahlah. Pulang saja sana. Berikan aku 1 kesempatan lagi. Kali ini aku pasti tidak akan salah mengenali tuan tanahnya lagi. Si bodoh ini, jangan biarkan dia pergi begitu saja. Yanyan, kalau dia mau main, biarkan saja dia main. Kebetulan, Anda bisa istirahat sejenak. Lagi pula, 100 puluhan ribu dolar bagi Anda. Hanyalah hal kecil yang mudah. Begini saja, jika babak selanjutnya dia kalah lagi, Anda tinggal mengusirnya pergi. Bagaimana menurutmu? Benar sekali, Yanyan. Untuk pemula itu, biasanya ada masa perlindungan. Siapa tahu, keberuntungannya sedang bagus. Boleh saja. Terakhir kalinya ya. Anggap saja ini sebagai biaya belajar untukmu. Orang bodoh begini hanya muncul 10 tahun sekali. Kalau tidak sampai memerasmu habis-habisan, maka aku ini tidak becus. Sepertinya mereka mulai memasang jaringnya. Baguslah. Aku juga sudah sedikit. Tidak sabar. Hei pemuja, tadi kamu membuatku kalah 1 ronde, tapi aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi di ronde berikutnya, kamu jangan sampai tidak bisa membedakan tuan tanahnya lagi. Tidak akan. Ada yang main judi kartu dengan taruhan 100 ribu dolar. Tidak mungkin. Permainan kartu begini bisa ditaruhkan sebesar itu. Ayo, mari kita lihat. Ayo, Beri dia umpannya. Mengerti. Bagus sekali. Dengan kartu ini rasanya sulit untuk kalah. Susunan kartunya sangat besar. Boleh memanggil tuan tanah. Aku ikut bertaruh. 1 poin. 2 poin. 3 poin. Aku panggil tuan tanah. Dia sudah terpancing. Kelihatannya seperti kartu bagus. Padahal kenyataannya ini jenis kartu yang pasti kalah. Di tangan mereka berdua ini, setidaknya ada 5 bom. Dengan taruhan 100 ribu dolar, 1 babak saja sudah bisa menghabiskan 10 juta dolar, bahkan sampai 100 juta dolar lebih. 2 penipu kecil ini, Aramia, 2 penipu kecil ini, berusaha untuk menguras habis keluarga Du. Saudara, sepertinya kartu Anda sangat bagus ya. Nanti Anda harus bersikap lunak ya. Jangan biarkan kami berdua kalah sampai tidak punya apa-apa. Sama-sama, terima kasih pujiannya. Keluarkan kartunya. Pesawat 56. Dengan sepasang 4. Cari cara untuk memancing keluar bom miliknya. Dimengerti, lagi pula putaran ini, main bagaimanapun kita akan menang. Semakin banyak bom, semakin besar kelipatannya. 4 buah 8. Bom. Langsung keluar bom di awal. Mungkinkah kartu lawan sangat bagus? Ada yang mau lawan? Hai penjilat. Kalau tidak ada, aku akan lanjut jalan. Bom Raja. Feng Qian, kamu bisa main kartu tidak sih? Baru mulai saja sudah mengeluarkan bom raja. Jika aku tidak mengeluarkannya, mereka berdua akan kabur. Benar kan? Tuan-tuan? Bodoh.
Wah, hebat sekali. Belum ada 10 detik mulai, sudah ada 2 bom. Taruhan dasar 100.000 dolar, tawaran 3 poin, 2 bom, itu sudah 1.200.000 dolar. Kira-kira nanti akan ada bom lagi tidak ya? Bisa jadi, 3 buah 3, tanpa tambahan. Heh, kartu yang bagus. Tapi, 4 buah 9. Lewat. Lewat. Semua lewat? Kalau begitu aku keluarkan. Sepasang 4. Aku mau yang ini. Pasangan, Kenapa aku merasa? Sepertinya Anda yang ingin kabur ya? Itu tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkan Anda lolos. 4 buah 10? 4 buah bom. Bagaimana mungkin keluar begitu banyak bom? Kartu mereka. Baru 4 bom saja bukan apa-apa. Kejutan sebenarnya. Ada padaku. Sekarang 4 buah bom terbesar ada di tanganku. Aku ingin lihat apa yang bisa Anda gunakan untuk mengalahkanku. Kalau tidak ada yang lawan, aku akan lanjut. 1 angka 5. 2 kartu. Baik giliranku. 4 jack. Mau lawan tidak? Kalau tidak, maka aku akan lanjut lagi. 4 queen. Bom bertubi-tubi. Wah, jangan-jangan semua kartunya adalah bom. Biasanya sepanjang malam pun tidak bisa mengeluarkan bom sebanyak ini. Bagaimana mungkin dalam satu babak saja? Kalian bermain curang kan? Yan, kamu sudah kalah uang? Jangan sembarangan menuduh orang. Bilang kami curang? Apa ada buktinya? Kamu? sudah lihat, Duyan? Inilah yang kamu sebut teman. Kamu terlalu sombong dan salah menilai orang. Hal seperti ini pasti akan terjadi cepat atau lambat. Lagi pula, aku akan segera pergi. Biar kuberikan pelajaran terakhir untukmu. Hei, penjilat, tahu tidak? Kalau kamu kalah di babak ini, berapa banyak uang yang harus kamu bayar pada kami? Baiklah, akan kuhitungkan untukmu. Kamu adalah tuan tanah dengan 3 poin. Sekarang di atas meja sudah ada 6 bom. Itu berarti 192 kali lipat. Artinya, jika kamu kalah, kamu harus memberikan pada masing-masing dari kami 19.200.000 dolar. Ah, tidak. Maaf. Sekarang 38.400.000 dolar. Dan juga, aku masih punya 1 bom lagi. Hahaha. Wah, satu babak Dodizu sampai 100 juta dolar lebih. Kak Tao, jangan menyiksanya lagi. Cepat keluarkan kartunya. Aku harus pulang untuk memakai masker wajah. Baik, menurutmu saja. Wah, 8 bom. Satu babak kartu bocah ini kalah lebih dari 100 juta dolar. Wanita itu adalah putri tertua dari keluarga Du. Dia kaya. 100 juta dolar itu kecil. Sok tahu kamu, aset tetaplah aset, uang tunai tetaplah uang tunai. Mengeluarkan 100 juta dolar sekaligus, orang sekaya apapun takkan sanggup, aliran kasnya bisa langsung macet. Kalian sama sekali tidak menganggapku teman. Kalian sudah merencanakan ini, mendekatiku, hanya untuk menjebakku. Duyan, benar-benar bodoh. Begini saja, kalau tidak sanggup bayar tunai, tidak apa-apa. Aku izinkan kamu menyerahkan aset keluarga Du sebagai jaminan. Yan, kamu tidak boleh bicara begitu. Aku benar-benar menganggapmu teman. Sertifikat deposito ini, biar ku terima saja. Sisanya boleh kamu cicil perlahan. Hei, tunggu sebentar. Kenapa terburu-buru? Kartunya belum selesai dimainkan. Bukannya kamu masih punya sisa 1 kartu? Lagi pula, aku masih punya 1 bom. Hahaha. Apa? Otakmu sedang bermasalah. Punyaku ini 4 kartu AS. Sedangkan punyamu cuma 4 kartu 7. Masa bermain Dodizu saja tidak tahu mana kartu yang besar dan kecil, hah? Oh ya? Tapi menurut penglihatanku, kartumu itu bukan 4 AS. Dasar bodoh. Kalau mau menggertak bukan begini caranya. Jelas-jelas ini 4 AS. Kalau bukan 4 AS, lalu apa lagi? Bagaimana bisa begini? Kamu itu menggertak saja, sobat. Tidak benar. Jelas-jelas aku punya 4 AS. Mana kartu milikku? Di mana kartu milikku? Apa kamu sedang mencari yang ini? 1 buah AS. Aku pergi dulu. Sayang sekali, Kak Tao. Permainan jadi kurang 1 orang.
Kamu berbuat curang ya. Jelas-jelas aku memegang 4 AS. Kenapa akhirnya ada di tanganmu? Kamu tidak bisa begitu saja karena kalah? Lalu menuduh orang sembarangan, kan? Bilang aku bermain curang, apa kamu punya bukti? Seseorang, kemarilah. Ada yang kalah dan membuat keributan. Dia memfitnah orang lain. Apakah tidak ada yang peduli di sini? Bukan begitu. Kamu ini siapa? Apakah ini urusanmu? Ini bukan urusanmu. Cucu kecil, sudah melupakanku ya. Waktu bermain poker terakhir kali, aku kalah lebih dari $100 padamu. Aku selalu merasa putaran itu ada yang salah. Kamu bilang dia curang. Aku malah curiga kamulah yang curang. Punya bukti kalau aku berbuat curang? Lalu kamu bilang dia curang? Apa kamu punya bukti? Tuan, mohon jangan membuat keributan di tempat ini. Jika ingin menangkap pelaku kecurangan, tolong tunjukkan buktinya. Aku saksinya. Dia memang curang. 4 AS ini jelas-jelas ada di tangan Liu Tao. Bagaimana bisa berpindah kepadanya? Hei, bagaimana kamu tahu dia punya 4 AS? Apa kalian berdua saling memberi kode? Jangan bicara omong kosong. Aku cuma menebak. Apa tidak boleh? Tadi aku jelas-jelas melihat kartunya bernilai 2. Kenapa tiba berubah menjadi AS? Mungkinkah dia menggunakan teknik sulap? Tidak. Dia sudah bertahun-tahun di keluarga Du. Jika dia benar-benar punya kemampuan, aku pasti sudah menyadarinya sejak lama. Sekarang bagaimana? Kapan sebenarnya kartumu ditukar? Jika kartuku ditukar, mustahil aku tidak merasakannya sama sekali. Apa mungkin kamu yang salah membagikan kartu? Mana mungkin? Aku bukan orang bodoh. Main satu ronde lagi, ronde kali ini. Aku tidak akan membiarkannya. Punya kesempatan untuk menukar kartuku. Main satu ronde lagi? Boleh saja. Tapi aturan kasino, tidak pernah ada hutang atau cicilan. Kak Tao, bukankah kemampuan berhitungmu bagus? Coba kamu hitung. Dengan modal $100.000, 3 poin untuk bandar, menang 8 kali lipat. Jadi berapa totalnya? Tidak perlu dihitung lagi. Totalnya $76.800.000. Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi begini, kalian harus bayar $76 juta dulu, baru permainannya bisa dilanjutkan. Tidak bisakah berhutang dulu? Aturan di meja judi selalu ada uang ada permainan, lunasi dulu hutangnya, baru bisa mulai ronde berikutnya. Sialan, hari ini aku tidak akan bayar. Memangnya, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Keluarga Du sudah lama berkecimpung di dunia hitam. Belum pernah ada hutang yang tidak bisa kami tagih kembali. Kalian boleh saja mencobanya. Yan, kita sudah berteman bertahun-tahun. Tidak perlu sampai seperti ini. Apa kalian benar-benar menganggapku bodoh? Kalian pikir sampai sekarang aku masih belum menyadarinya? Kalian mendekatiku hanya untuk menjebakku. Aku benar-benar buta. Menganggap kalian sebagai teman sejatiku. Untungnya keberuntungan kartu Feng Qian sangat bagus, sehingga dia bisa mengalahkan mereka. Meskipun kemampuannya kurang, tapi dia membawa keberuntungan padaku. Bisa dibilang dia pembawa rezeki bagiku. Sekarang bagaimana? Sekarang kita tidak boleh berhenti. Jika tidak, semua usaha kita akan sia-sia. Baiklah, bukankah ini hanya masalah uang? Aku punya banyak uang. Ini adalah villa yang aku beli di lokasi utama di Aogang. Nilainya $150 juta. Ini lebih dari cukup untuk melunasi hutang judi kalian. Dan sisa uangnya, tukar semuanya menjadi chip judi. Tukarkan semuanya menjadi koin taruhan. Inilah sifat seorang penjudi, sudah menang masih ingin menang lagi, kalau kalah ingin membalikan keadaan, tak ada habisnya, sampai benar-benar kehilangan segalanya. Lalu bagaimana? Kalian berdua harus melunasi semuanya dulu, agar permainan ini bisa dilanjutkan. Apa aku bilang tidak akan membayarnya? Ini adalah cek tunai dari Bank Roswis, nilainya $20 juta. Brengsek, kamu bahkan harus kembalikan padaku $10 juta. Bagaimana? Sekarang bisa kita lanjut? Feng Qian, mereka berdua itu sepertinya penjudi curang yang profesional. Bahkan aku pun tidak bisa melihat trik mereka. Tadi kamu menang hanya karena beruntung saja. Sekarang mereka sudah waspada, kamu sama sekali bukan lawan mereka. Feng Qian, brengsek. Kalau kamu memang laki-laki, jangan jadi penakut. Tahu kenapa istrimu selalu meremehkanmu? Karena kamu lemah. Sialan.
Kamu tidak hanya tidak berguna, tapi kamu juga pecundang. Makanya dia selalu menganggapmu seperti anjing. Kamu, Aku beritahu padamu, hari ini aku memang menjebak istrimu. Kamu tidak terima? Kalau tidak terima, kalahkan aku, sampai aku kehilangan segalanya. Apa kamu berani? Brengsek, apa kamu memang punya kemampuan itu? Taktik memprovokasi? Menarik juga. Baiklah. Kalau begitu aku akan ikut bermain dengan kalian. Feng Qian, jangan sampai masuk ke dalam jebakannya. Dia hanya memprovokasimu saja. Kamu benar-benar bukan lawannya. Bisa tidak kamu sadar diri sedikit? Hama seperti mereka, sangat sulit untuk disingkirkan. Jika tidak menghancurkan mereka sepenuhnya, mereka tidak akan berhenti begitu saja. Lagi pula aku juga akan pergi. Aku akan bantu menyelesaikan satu masalah terakhir untukmu. Ini kulakukan agar aku tidak merasa bersalah pada mendiang ayahmu di alam sana. Sepertinya, Feng Qian ingin membuktikan dirinya di depanku. Bagaimanapun setelah bertahun-tahun, ini pertama kalinya dia maju ke meja judi. Biarkan dia mencobanya. Pelayan, ambilkan koin taruhan senilai 150 juta dolar. 150 juta dolar? 150 juta dolar. Anda yakin ingin menarik sebanyak itu? Saya yakin. Wah, banyak sekali. Putaran ini kita mainkan sesuatu yang berbeda. Bisa main Fried Golden Flower? Sedikit paham. Di babak ini kamu awasi dia. Aku akan melawannya sendirian. Babak ini aku tidak ikut main. Aku ingin lihat, tipu muslihat apa yang bisa kamu lakukan? Babak ini hanya kita berdua. Taruhan awalnya tetap 100.000 dolar. Tidak ada batasan taruhan, tanpa batas maksimal. Tuan, mohon jangan merusak alat permainan. Gunakan asbak untuk mematikan rokok. Ah, maafkan saya, maafkan saya. Aduh, benar-benar orang rendahan. Beri dia tumpukan kartu baru. Aku ingin ke kamar mandi sebentar. Demi keadilan di babak ini, kita berdua tidak boleh menyentuh kartu. Biarkan pembagi kartu yang membagikannya. Baik, aku setuju. Kalian berdua ingin memeriksa kartunya dulu? Tidak perlu. Tidak usah. Tenang saja, karena kita adalah teman lama, aku pasti akan membantumu. Nanti, aku akan memberimu kartu 3 serangkai as, itu pasti bisa menghancurkannya. Tapi dia bisa menukar kartu. Bagaimana kalau dia dapat urutan 2, 3, 5? Nah, ini kuncinya. Kartu di sini semuanya dibuat khusus. Setiap set punya nomor identifikasi unik. Jika dia berani menunjukkan urutan 2, 3, 5, kamu langsung tangkap saja atas kecurangannya. Saat itu, selain bisa membuat harta bendanya habis tak bersisa, kita juga bisa membuat tangannya tidak berfungsi lagi. Tenang saja. Setelah aku menang atas keluarga Du, kamu akan mendapatkan bagianmu. Coba uji dia dulu. Dimengerti? Pertaruhkan 100.000 dolar dulu untuk mencoba peruntungannya. Aku lebih suka berhati-hati, jadi aku akan melihat situasinya dulu. Bagus sekali. Baru dimulai sudah dapat kartu besar. Aku tidak mau. Feng Qian, dalam permainan kartu ini, kartu sejenis itu termasuk kartu yang sangat besar, tidak perlu menyerah di putaran pertama. Kartu bagus dibuang begitu saja. Nah, apa kau tahu cara bermain? Tapi kurasa, kartumu jauh lebih besar dariku. Dasar orang ini benar-benar tidak akan bergerak sebelum melihat peluangnya. Berikan dia kartu yang jauh lebih besar lagi. Saya tahu. Lanjutkan bertaruh. 100.000 dolar.
putaran ini, aku memberinya seri murni, hanya kalah dari kartu kembar 3, aku tidak percaya dia masih akan. Tetap saja tidak mau. Ada apa denganmu? Kartu lurus begini pun kamu buang? Setiap putaran kartunya selalu sebagus ini, tidakkah menurutmu ada yang aneh? Maksudmu? Pembagi kartunya juga. Baik-baik, jadi kamu mau main seperti ini. Biar ku beritahu ya, meskipun kamu buang semua kartumu, taruhan awalnya tetap 100 ribu dolar, aku tetap bisa menghabisimu secara perlahan. Kalau begitu berusahalah. Di putaran tadi, aku memenangkan 70 juta dolar darimu. Biarpun aku membiarkanmu menang sepanjang hari, aku masih tetap untung. Lanjutkan. Tidak. Buang kartu. Tetap tidak mau. Ini, bagaimana dia bisa membuang semua kartunya? Apa dia mengerti cara bermain? Dia merasa ketakutan. Tadi dia hanya sedang beruntung saja, membosankan. Pergi saja. Ayo kita pergi. Naikkan taruhan. 1 juta dolar. Baik, aku ikut, tapi aku naikkan menjadi 10 juta dolar. Ya ampun, putaran puluhan juta dolar lagi. Main sebesar ini? Tentu saja, kamu akhirnya mulai tertarik, mana mungkin aku tidak ikut? Putaran ini aku dibagikan, kartu yang sangat bagus. Sepertinya mereka sengaja memancingku, untuk menjebakku ke dalam perangkap. Jika demikian, akan kuladeni permainanmu sampai akhir. Baik, aku ikut. 10 juta dolar. Akhirnya pertarungan yang sesungguhnya dimulai. Si bodoh ini akhirnya masuk ke dalam perangkap. Saatnya buat dia tak berdaya. Sepertinya kartumu tidak main-main. Baiklah, aku akan lanjut mengikutimu. Aku ikut. 30 juta dolar. Kartuku adalah kartu dewa yang paling besar di putaran ini. Dia tidak mungkin bisa mendapatkan 2, 3, 5. Dia pasti akan kuhancurkan. Entah trik kotor apa yang bocah ini gunakan untuk menukar kartuku sebelumnya. Kali ini aku menggenggamnya erat-erat. Aku ingin lihat bagaimana caramu menukarnya. Semua kartu bernomor 3 ditumpukan sudah kubuang. Kalau kamu berani mengeluarkan kartu 2, 3, 5, aku akan buat perhitungan dengan tanganmu. Bagaimana? Masih berani ikut tidak? Ikut. Feng Qian, taruhan di meja ini sudah terlalu besar. Buka saja kartunya sekarang. Bocah ini cukup menarik ya. Kalau tidak menyerah, dia akan mempertaruhkan nyawa dengan menaikkan taruhan. Kalau terus mengikutinya, permainan ini bisa mencapai ratusan juta dolar. Aku ikut. Dan juga, aku bertaruh semua. Bagus sekali. Si bodoh ini mulai kehilangan kendali. Bagus. Bermain kartu memang harus seperti ini. Ada pepatah bagus yang mengatakan, keberuntungan berpihak pada pemberani, sedangkan si penakut tidak akan mendapatkan apapun. Omong kosong. Memangnya kamu masih punya uang untuk ikut? Di atas mejamu cuma ada 70 juta dolar chip, sedangkan aku punya 150 juta dolar. Dengan apa kamu akan menutupi sisanya? Ternyata setelah sekian lama, ini rencana yang kamu susun. Kamu ingin menekan saya dengan taruhan besar dan memaksa saya untuk menyerah? Kalau tidak punya uang untuk taruhan tambahan, menyerah saja sekarang. Acun. Ding Chun, pinjamkan uangmu padaku. Anggap saja aku punya saham. Setelah kita menang nanti, semua kekalahan kita sebelumnya bisa kita rebut kembali. Bagaimana? Pergilah, ambilkan aku chip senilai 75 juta dolar lagi. Ding Chun, itu adalah tabungan terakhirmu. Pikirkanlah baik-baik. Duyan, aku sudah lama muak melihatmu. Hanya karena mengandalkan kekuasaan keluargamu, setiap hari bersikap sombong seperti penguasa. Cua, Tamu terhormat, ini chip kalian. Lebih dari 300 juta dolar dalam satu putaran. Ya ampun. Buka kartunya sekarang. Aku tidak mau membukanya. Menang sekarang hanya akan menutup kerugian sebelumnya. Usaha hari ini akan sia-sia saja. Kartu di tanganku ini pasti menang. Aku harus memikirkan cara untuk memaksanya menaikkan taruhan. Sekarang, giliran aku yang bertanya padamu. Apakah kamu masih punya uang untuk ikut? Sekarang giliranku untuk bertanyamu. Apa kamu masih punya uang untuk ikut bertaruh? Tuan, mohon segera pasang taruhan Anda. Jika kamu tidak punya uang untuk ikut, maka menyerah saja. Nona manis, tolong ambilkan semua koin taruhannya. Feng Qian, kartu ini adalah 3 kembar. Peluang menangnya sangat besar.
Tunggu sebentar. Aku keluarga Du di area A, memiliki 4 buah toko, nilainya 100 juta dolar. Ini adalah kontrak pengalihan aset yang baru saja ku tanda tangani. Nona, mohon bantuannya. Tukar ini menjadi koin taruhan. Yanyan, kamu harus pikirkan baik-baik. Bahkan jika kamu menyerah sekarang, paling hanya mengembalikan kemenangan yang tadi didapat. Beberapa toko milik keluarga Du itu adalah aset yang sangat penting. Begitu kalah, keluarga Du akan menderita kerugian besar. Sejak kapan urusan keluarga Duku membutuhkanmu untuk ikut campur? Tunggulah sampai di kehidupanmu berikutnya saat kamu terlahir di keluarga kaya. Kamu, Baiklah, aku akan lanjut mempertaruhkan semuanya. Anak muda, berani juga nyalimu. Buka kartumu. Aku tidak mau membuka lebih dulu. Giliranmu. Kesimpulannya, kamu masih ingin menggunakan taruhan besar untuk menekan habis aku dan memaksaku menyerah? Apa menurutmu saat aku berani bertaruh? Melawan keluarga Du, aku tidak punya orang kuat di belakangku? Bos, Liu Tao sudah kehabisan koin taruhan. Bagaimana menurut Anda? Apa sebaiknya kita bantu dia? Si Liu Tao ini merasa hebat karena mendapat kartu bagus. Sudah pernah aku bilang padanya, di meja judi, terkadang modal taruhan jauh lebih penting daripada jenis kartunya. Nah sekarang, lihatlah, dia hampir dibuat tidak berdaya oleh taruhan besar orang lain. Berhubung muridku tidak becus, maka aku sebagai gurunya sudah saatnya turun tangan. Nona Du, sudah lama tidak bertemu. Bos Zhang, apa urusan Anda datang ke sini? Bukankah begini, saya dengar di tempat saya ini, Anda membuka taruhan senilai 100 juta dolar. Harganya bahkan hampir melebihi nilai tempat ini, jadi saya datang untuk melihatnya. Bos Zhang, Anda terlalu memuji. Nona Du, jangan bicara begitu. Sebagai sesama pemain dunia perjudian, taruhan yang sangat besar ini membuat saya juga sangat tertarik untuk ikut serta. Begini saja, saya akan ikut bergabung dan bertaruh untuk kemenangan tuan ini. Ayo, berikan chipnya. Ini ada chip senilai 100 juta dolar yang bisa ditukarkan kapan saja di tempat perjudian saya. Jangan beri dia kesempatan lagi untuk menaikkan taruhan. Wah, pemilik tempat ini pun turun tangan, ini baru tontonan yang menarik. Bos Zhang, apa Anda yakin ingin bermusuhan dengan keluarga Du saya? Nona Du, dalam menjelajahi dunia, hanya mengutamakan keuntungan itu tidak salah. Saya ini memang selalu begitu. Jika ada untung yang bisa diraih, aku berani menantang langit sekalipun. Tapi jika tidak ada untung, rakyat jelata biasa pun tidak akan aku ganggu. Kamu, Baiklah, aku akan buka kartunya. Akhirnya dibuka juga. lawan pasti juga memiliki kartu yang sangat kuat. Kalau tidak, tak mungkin bisa bertahan sampai di tahap ini. Semoga saja tidak lebih besar dari 3 kartu kembar. Nak, tidak peduli apapun kartu yang ada di tanganmu, kamu sudah pasti kalah. Hadirin sekalian, lihatlah baik-baik dengan mata kalian. Kartu di tanganku ini, 3 kartu ace, 3 kartu kembar. Saya sapu bersih semua. Tuan, sekarang giliran Anda menunjukkan kartu Anda. Apalagi yang harus dilihat? Ini jelas sudah menang. 3 buah A. Kartu tertinggi dalam permainan ini. Bagaimana mungkin? Hei, bagaimana kalau kartunya 2, 3, dan 5 tapi bisa menang? Kawan, sepertinya kamu terlalu banyak membaca novel ya. Probabilitasnya itu 1 berbanding ratusan ribu. Jika benar-benar 2, 3, dan 5, habisi saja tangannya. Karena tidak mungkin ada kebetulan seperti itu. Kalau memang benar-benar 2, 3, dan 5, aku juga tidak takut. Di tumpukan kartu ini sama sekali tidak ada angka 3. Jika berani mengaku punya 2, 3, dan 5, dia tamat. Tuan, mohon segera buka kartunya. Mana mungkin? Benarkah itu 3 kartu A? Feng Qian, apa yang akan kamu lakukan? Kalian berdua, jangan bilang kalian berharap bisa membalikan keadaan hanya dengan menunda waktu seperti ini. Kartu ini memang tidak main-main. Tapi sayang sekali kamu bertemu denganku. Yanyan, mohon maaf, ya. Mulai hari ini, 4 ruko milik keluarga Du itu sudah menjadi milik kami. Tunggu sebentar. Tunggu apa lagi? Mau mencoba berbuat curang, ya?
Aku akan mematuhi aturan main, tapi aku belum kalah. Dari kata-katamu, apa kamu masih ingin lanjut bermain? Lalu, apakah kamu masih punya uang? Jika kamu masih punya uang, boleh saja. Aku bisa lanjut bermain denganmu. Yang kumaksud adalah babak ini, aku belum kalah. Apa? Kamu bilang belum apa-apa. Dasar pria tak tahu malu. Apa kamu sudah gila? Tuan Feng, benar begitu? Jika kita datang untuk bertaruh, maka kita harus menghormati aturan di atas meja judi. Jack kembar 3, nilainya lebih rendah dari as kembar 3, jadi kamu kalah. Ada masalah dengan kartunya? Saya mau memeriksa kecurangannya. Apakah Tuan Feng tahu aturan dunia perjudian? Saya tahu. Siapa yang berbuat curang akan dipatahkan tangannya, dan yang menuduh tanpa bukti akan menerima hukuman yang sama. Bagus. Saya sudah mengelola tempat ini selama puluhan tahun, baik yang berbuat curang maupun yang menuduh sembarangan. Sudah banyak orang yang harus kehilangan tangannya di sini. Orang-orang ini, saat melihat pisau pemotong tangan itu, pasti akan menyesali keputusan yang telah mereka buat sebelumnya. Apa kamu yakin? Yakin? Saya ingin memeriksa kartunya. Feng Qian, jangan gegabah. Aku sudah tahu, bocah sepertimu tidak akan menyerah begitu saja. Baiklah, mari kita periksa kartunya. Baik. Karena Tuan Feng sudah bertekad begini, saya tidak akan lagi berusaha menasihatimu. Anak buah, siapkan pisau, pemotong tangan. Tapi bocah ini pintar mencuri kartu. Jadi saat pemeriksaan kartu, dia tidak boleh berada di sini. Tuan Feng, tolong jaga jarak dari meja judi. Teman-teman sekalian, silakan semua kemari untuk menjadi saksi. Sepertinya tidak ada masalah apa-apa. Tunggu sebentar. Lihat kartu Aswajik itu. Bukankah terlihat agak aneh? Apa kamu sudah gila? Aswajik punyaku. Apa masalahnya? Di atas kartu ini ada bekas luka bakar puntung rokok. Tuan, tolong jangan merusak peralatan kartu. Untuk mematikan rokok, silahkan gunakan asbak. Maafkan saya. Liu Tao, ini adalah kartu yang kamu gunakan saat bermain Daudisu tadi, tapi sekarang ada di tanganmu. Ini adalah bukti kuat bahwa kamu berbuat curang. Benar sekali. Bukankah kartunya sudah diganti dengan yang baru? Kawan, tidak mungkin. Kamu benar-benar menyembunyikan kartu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dialah yang menukar kartuku. Tuan Feng, berikan penjelasannya. Apa yang harus saya jelaskan? Setumpuk kartu ini dari awal sampai akhir ada di tangannya. Saat memeriksa kartu tadi, jarak saya 2 meter dari meja. Mengatakan bahwa saya yang melakukannya, Bos Zhang rasanya agak terlalu berlebihan. Benar, Feng Qian sama sekali tidak punya kesempatan untuk menukar kartu Liu Tao. Namun dengan situasi saat ini, pasti Feng Qian telah melakukan sesuatu. Bagaimana dia bisa melakukannya? Buktinya sudah terpampang jelas. Apalagi yang ingin kamu bantah? Bos Zhang, Anda adalah pemilik tempat ini, tapi Anda tidak boleh memihak salah satu pihak, kan? Ada bagian modalnya di sana, tentu saja dia akan memihak pihak lain. Bukankah ini sudah jelas-jelas curang? Kalau begini siapa yang berani datang? Kami tidak setuju. Benar, kami tidak setuju. Kami tidak setuju. Kami tidak setuju. Aduh, hadirin sekalian. Jangan salah paham, kasino saya ini benar-benar adil dan jujur. Saya, secara pribadi, menerima kekalahan dengan lapang dada dan tidak pernah memihak siapapun. Tuan ini, Anda sudah kalah. Tidak mungkin. Tidak, aku benar-benar tidak menukar kartunya. Kalau begitu beritahu aku. Bagaimana caranya dia bisa menukar kartu yang ada di tanganmu? Jika tidak bisa mengatakannya, berarti kamu memang kurang ahli. Siapapun yang ketahuan curang, tangannya harus menerima konsekuensi. Jangan. Bukannya kamu bilang kamu bisa menang? Bukannya kamu bilang bisa menang? Ini adalah harta terakhir yang aku punya. Syukuri saja keberuntunganmu, kamu hanya kalah uang, tapi dia akan menerima hukumannya. Pisau penghukumnya sudah dikeluarkan. Rasanya tidak mungkin kembali tanpa ada darah yang menetes. Ini tidak benar. Guru, tolong jangan buat tanganku cacat. Aku tidak ingin menjadi orang tidak berguna. Guru. Diam. Guru. Bos Zhang, apa hubungan kalian berdua sebenarnya? Zhang Baoping juga dianggap sebagai salah satu tokoh Landau yang memiliki martabat dan pengaruh. Tidak disangka ternyata dia juga mengincar keluarga Du. Sepertinya keluarga Du ini
Benar-benar sebuah keuntungan besar yang menggiurkan. Patah saja guru memintaku untuk menjaga keluarga Du selama 3 tahun. Ternyata setelah sekian lama, ternyata orang-orang ini berada di pihak yang sama, mereka sedang menjebak keluarga Du. Jangan bicara sembarangan. Nona Du, Tuan Feng, uang Anda sekalian bisa diambil kapan saja. Jika Anda memerlukan keamanan, kasino kami juga bisa mengaturnya. Sedangkan orang ini, cepat ke sini, buat perhitungan dengan tangannya. Jangan, tolong jangan. Jangan. Yanyan. Yanyan. Yanyan, tolong pertimbangkan hubungan pertemanan lama kita. Lepaskan aku kali ini saja. Ampuni aku. Yanyan. Yanyan, aku bersujud padamu. Yanyan, aku bersujud padamu. Yanyan, tolong aku. Benar sekali, Yanyan. Kami tadi hanya bercanda denganmu. Bagaimana kalau kamu kembalikan uang kami. Ding Chun, Liu Tao, biar ku beritahu kalian, semua yang kalian tanggung hari ini adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri. Yanyan, Yanyan. Guru, jangan. Tunggu dulu. Tuan Feng, apa yang kau lakukan? Bos Zhang, berdasarkan aturan dunia persilatan, aku adalah pihak yang dirugikan jika aku tidak menuntutnya. Apakah tangan itu bisa dipertahankan? Memang begitu kenyataannya. Aku bisa melepaskanmu, tapi aku punya satu syarat. Baik, Kak. Kak, kamu katakan saja. Semua akan aku setujui. Mulai sekarang, mundurlah dari dunia persilatan, dan jangan pernah berjudi lagi. Keluar dari Landau, dan jangan pernah berjudi lagi. Ini, Kamu tidak mau ya? Kalau begitu, aku akan... jangan. Tolong jangan. Aku setuju semuanya. Aku akan menuruti semuanya. Sudah beres, kan? Kalau begitu kami pergi dulu. Tunggu sebentar. Boleh saya tahu? Siapa sebenarnya Anda ini? Apakah berkenan untuk memberitahu nama Anda? Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku hanya tidak menyangka, setelah berteman bertahun-tahun, dia tega menjebak dan mencelakaiku. Oh iya, semua teknik judimu itu, di mana kamu mempelajarinya? Selama bertahun-tahun ini, berada di keluarga Du, aku belajar sedikit karena terbiasa melihatnya. Pantas saja. Sepertinya Liu Tao dan yang lainnya, bukanlah ahli yang hebat, bahkan kamu saja bisa mengalahkan mereka. Teknik judi Liu Tao dan Ding Chun sebenarnya berada di atas rata-rata, jebakan pasangan yang mereka buat hari ini. Bahkan jika guru masih hidup, lengah sedikit pun bisa celaka. Du Yan tidak menyadarinya sama sekali. Sepertinya kekhawatiran guru di masa lalu itu memang benar. Du Yan tidak punya bakat, dia tidak akan mampu mengelola kasino keluarga Du. Dalam 3 tahun ke depan, keluarga Du akan mulai melakukan transisi. Dalam 3 tahun ini adalah saat tersulit bagi keluarga Du. Aku butuh kamu, sang raja judi, untuk menjaga keselamatan keluarga Du. Besok adalah hari untuk meninggalkan keluarga Du. Guru, aku sudah membalas semua budi Anda. Kenapa kamu memberi tanda pada kalender itu? Apakah besok adalah hari yang sangat penting? Besok adalah hari di mana aku datang ke keluarga Du, dan juga hari di mana aku meninggalkan keluarga Du. Kamu sedang mengingatkanku? Tentang ulang tahun pernikahan kita? Terserah apa yang kamu pikirkan. Sudahlah. Mengingat dia telah membantuku, aku akan mengabulkan keinginannya ini. Besok malam, aku akan memesan tempat di Hotel Xinjing. Saat waktunya tiba, kita akan makan bersama, dan merayakannya secara sederhana. Merayakan apa? Jangan pura-pura tidak tahu deh. Oh iya. Uang yang dimenangkan hari itu,
Bagaimana rencanamu mengelolanya? Itu kan cuma keberuntungan karena menang judi saja. Apa kamu sudah mulai mengincarnya? Katakanlah. Apa maumu? Wasiat ayahmu sebelum dia tiada adalah ingin kamu memimpin keluarga Du meninggalkan Landau dan memulai bisnis lainnya. Aku pikir, kamu bisa menyumbangkan uang itu ke Yayasan Amal Keluarga Du untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Lagi pula uang itu kamu yang memenangkannya, jadi kamu yang memutuskan. Tidurlah lebih awal. Kamu ada di mana? Baik, aku akan menjemputmu. Pasang semua. Sudah kenal dengan Feng Qian selama 3 tahun, tapi hari ini sepertinya menjadi pertama kalinya aku melihat sisi aslinya. Halo, Yanyan? Aku sudah kembali ke tanah air. Apakah besok malam ada waktu luang? Mari kita makan malam bersama. Besok malam, aku sudah ada rencana. Begini, ku dengar. Keluarga Du berencana beralih ke bisnis properti. Aku kebetulan kenal beberapa bos dan ingin memperkenalkannya padamu. Urusan pekerjaan jauh lebih penting. Kalau begitu baiklah. Sampai jumpa besok. Oke. Sudah larut begini. Mau pergi kemana dia? Guru, mohon maaf. Ini semua salahku, karena kemampuanku yang masih kurang, sampai kartu saya tertukar oleh orang lain. Tapi saya sungguh tidak bisa memahaminya. Kartu itu jelas-jelas terus ada di tangan saya. Sebenarnya kapan dia menukar kartu saya? Ini juga tidak bisa menyalahkan kalian. Dengan tingkat kemampuan kalian, bagaimana mungkin bisa menjadi lawan bagi Raja Judi Laut? Lepas itu, Raja Judi Laut Lepas, anak muda Feng Qian itu, adalah Raja Judi Laut Lepas yang legendaris. Ini? Bagaimana mungkin? Si bodoh itu, dia hanyalah menantu yang tinggal di rumah keluarga Du. di dunia persilatan perjudian, ada sebuah teknik sakti bernama Zan Shui Duo Qi. Dia bisa menukar kartu tepat di depan mata orang lain, tapi tidak ada yang bisa menyadarinya. Melihat ke seluruh dunia perjudian, yang sanggup melakukan teknik tingkat tinggi ini hanya ada 3 orang. Selain Dewa Judi Qiu Tianyang yang saat ini masih berada di penjara, dan Dewa Judi Gao Ye yang sudah menghilang tanpa kabar, hanya tersisa Raja Judi Laut Lepas yang legendaris. Yang bisa melakukannya? Guru, jika menurut Anda begitu, pada ronde pertama, dia memakai trik itu untuk menukar kartuku. Lalu bagaimana dengan ronde kedua? Saat itu aku terus memegang kartuku, dengan sangat erat di tanganku sendiri. Bahkan jika teknik bocah itu sangat hebat, tidak mungkin dia bisa mengambil kartu ini dari tanganku. Aku pun kurang jelas. Sampai saat ini, aku masih tidak tahu bagaimana cara dia melakukannya. Bos. Bos, sudah ketemu. Jadi begini ceritanya. Aku tahu kapan dia menukar kartumu. Sudah lama tidak bertemu ya, Feng Qian. Itu karena sebelum kartu itu sampai ke tanganmu, kartu itu sudah ditukar. Sudah lama tidak bertemu, Feng Qian. Wanita ini, pelayan kasino itu, ternyata dia adalah mata-mata Feng Qian, berpura-pura menjadi staf kasino dan menukar kartuku. Apa kamu buta? Sialan, ada penyusup di tempat kita. Dan kamu tidak tahu sama sekali. Kasino punya karyawan baru setiap hari? 0. Cukup. Feng Qian menggunakan kartu as wajik untuk mematikan rokok dan meninggalkan bekas. Dan dia membiarkan wanita ini mengatakan dengan keras kepada semua orang yang hadir bahwa ini semua adalah jebakan untukmu. Tuan, mohon jangan merusak peralatan kartu. Silakan gunakan asbak untuk mematikan rokok. Maafkan saya. Maafkan saya. Tunggu, lihat kartu as wajik itu. Bukankah terlihat sedikit aneh? Di atas ini ada bekas luka bakar puntung rokok. Semuanya, kalian semua melihat kalau kartu ini memiliki bekas rokok. Tidak ada gunanya mengelak lagi. Dia menggunakan kartu yang sama untuk mengalahkanmu 2 kali. Ada seseorang ya, yang pergi selama 3 tahun.
Jika kali ini tidak karena ada butuh bantuan, sepertinya seumur hidup pun kamu tidak akan menghubungiku lagi, kan? Kali ini berkat bantuanmu? Jika tidak, aku mungkin tidak akan bisa memenangkan taruhan itu. Sudahlah, aku sudah melihat cara mainmu. Meskipun aku tidak membantumu menang, kamu pasti punya cara lain untuk menang. Bagi Raja Judi Laut Lepas yang sangat terkenal, untuk menang di tempat kecil seperti itu, bukankah itu sangat mudah bagimu? Di dalam kartu ini, ada 2 juta dolar. Anggap saja ini sebagai imbalan untukmu. Wah, siapa yang tidak tahu kalau kamu tidak pernah mencari uang dari berjudi? Semua uang yang dimenangkan di meja judi akan disumbangkan olehmu. Maka aku juga akan menirumu untuk bersikap mulia sekali-sekali. Feng Qian? Siapa wanita itu? Feng Qian. Siapa dia? Aku ingat sekarang. Kamu kan pelayan kasino hari itu kan? Feng Qian, baru juga kenal beberapa hari, kamu sudah mulai menggodanya. Bahkan pelayan pun tidak kamu lewatkan. Seleramu benar-benar rendah ya? Siapa yang kamu bicarakan? Siapa yang kamu sebut pelayan? Tentu saja aku membicarakanmu. Kamu masih begitu muda dan cantik. Seharusnya tidak kekurangan pria, kan? Kenapa terus menempel pada suami orang lain? Apalagi, dia cuma seorang menantu yang menumpang hidup. Wanita ini? Aku akan membuat perhitungan dengannya. Feng Qian, silakan pilih sendiri. Mau pulang bersamaku? Atau pergi dengan wanita ini? Sampai jumpa lagi. Kamu lihat kan? Feng Qian tidak bisa hidup tanpaku. Dia seperti parasit yang menempel padaku. Aku sendiri pun sulit melepaskannya. Apalagi dirimu. Ayo pergi. Sudahlah. Besok adalah hari terakhir, Feng Qian akan segera benar-benar meninggalkan wanita itu. Aku harus bersabar. Aku harus bersabar. Aku harus bersabar. Sabar. Ada apa denganmu, Yanyan? Feng Qian, dengarkan aku. Karena kamu sudah menjadi menantu di keluarga-keluarga Du kami, aku tidak ingin kamu bermain api dengan wanita-wanita lain. Aku tahu, kamu hanya ingin menarik perhatianku, bukan? Tapi asal kamu tahu, aku tidak suka caramu ini. Apa? Bagus sekali ya kamu, Feng Qian. Kamu benar-benar sudah berani sekarang. Kamu berani-beraninya membohongi Yanyan kesayangan kami demi menemui wanita lain. Kamu lupa ya apa statusmu sekarang? Benar-benar tak tahu diri. 3 tahun ini, aku memang hampir melupakan siapa diriku yang sebenarnya. Tapi sebentar lagi aku akan mengingat semuanya. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Aku belum selesai bicara. Cepat kembali ke sini. Sudahlah. Yanyan, kamu benar-benar terlalu baik padanya. Jika terus seperti ini, dia akan berani melunjak dan merendahkan kita. Kamu harus menggenggam tali lehernya dengan sangat erat. Hanya dengan begitu kamu bisa membuat pria ini tunduk sepenuhnya padamu. Kamu paham? Bu, menurut ibu, mungkinkah suatu hari nanti, Feng Qian akan meninggalkan keluarga-keluarga Du kita? Itu benar-benar berita bagus. Jika itu terjadi, aku akan pergi ke kuil untuk bersyukur atas doaku yang terkabul. Aduh, putriku jangan khawatir. Jika Feng Qian ini ingin pergi, dia pasti sudah lama pergi. Kenapa dia harus menunggu sampai sekarang? Benar juga. Coba katakan, menurutmu Feng Qian, setelah meninggalkan keluarga-keluarga Du kita, memangnya dia bisa pergi kemana? Siapapun juga berpikiran sama. Ada-ada saja. Mereka yang datang hari ini, semuanya adalah toko besar di industri properti. Keluarga-keluarga Du ingin bertransformasi. Dan jika ingin sukses dalam bisnis properti, maka harus membangun hubungan dengan mereka. Tenang saja, aku akan membantumu mengenalkannya. Terima kasih ya, Yang Feng. Antara kita berdua, jangan bicara terima kasih lagi. Selama tahun-tahun ini, meskipun aku tidak berada di dalam negeri, tapi aku selalu memikirkanmu. Sudah tidak pagi lagi, jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Aku sudah sampai di Hotel Xinjing. Berapa lama lagi kamu sampai? Ah, tunggulah aku sebentar lagi. Di sini ada sedikit urusan mendesak. Setelah selesai aku akan segera mencarimu. Baiklah. Tuan, apakah Anda ingin memesan makanan? Oh, tolong tunggu sebentar lagi. Baiklah. Nona Du,
Siang Feng ini seringkali menyebut namamu pada kami, katanya kalian berdua adalah teman masa kecil. Setelah melihatmu hari ini, kalian memang terlihat sangat serasi. Benar, aku sudah melihat banyak wanita cantik, tapi yang secantik Nona Du ini, baru pertama kali ini aku melihatnya. Anda berdua terlalu memuji. Lagi pula, saya sudah menikah. Ah, begitu ceritanya. Jadi dulu itu, sebelum Tuan Tua Du tiada, beliau sempat kehilangan kesadaran. Dan asal menjodohkan orang, hingga mencarikan menantu laki-laki untuk Yanyan, pria itu benar-benar tidak berguna. Selama 3 tahun ini, dia hanya menumpang hidup di keluarga Du, semuanya bergantung pada Yanyan seorang diri untuk menyokong bisnis keluarga. Jadi begitu rupanya. Lalu pria macam itu, untuk apa masih dipertahankan? Dilihat dari sini, hanya Anda, Yang Feng, yang merupakan pasangan serasi bagi Nona Du. Namun jika diingat kembali, aku pernah mendengar sebuah rumor tentang keluarga Du. Katanya keluarga Du selama beberapa tahun terakhir ini bisa berkembang begitu pesat. Itu karena di keluarga Du, sejak 3 tahun lalu, telah hadir seorang ahli taktik yang sangat hebat, Nona Du. Jika berkenan, bisakah Anda memperkenalkannya kepada kami? Orang hebat? Kenapa aku tidak pernah dengar soal adanya orang hebat itu? Apa mungkin yang dimaksud itu Feng Qian? Tidak. Pasti bukan dia. Keahlian Feng Qian seharusnya belum sampai sehebat ke tingkat seperti itu. Jika tidak, dia pasti tidak akan menyembunyikannya dariku. Tuan? Tuan, Oh, maafkan saya. kami akan tutup dalam 1 jam lagi. Apakah teman Anda akan tetap datang? Aku juga tidak tahu. Tunggu sebentar lagi saja. Baiklah. Yang Feng, kapan ini akan berakhir? Jangan terburu-buru. Mereka sedang asyik berbincang. Tidak sopan kalau kamu pergi sekarang. Mari Nona Du, aku ingin bersulang denganmu. Pria itu sudah duduk di sini sepanjang malam, tapi tidak ada yang datang. Sepertinya dia sedang dipermainkan. Sepertinya begitu. Padahal, aku ingin secara resmi berpamitan padamu. Sudahlah. Hari ini tidak ada waktu lagi, kamu makan saja dulu sendiri. Aneh sekali, biasanya saat Feng Qian menerima pesan, ia akan langsung membalasnya. Ada balasan? Yanyan, kamu mau kemana? Pak sopir, antar ke Hotel Xinjing. Sepertinya, kamu tidak berhasil menunggunya lagi. Tapi selamat ya. Sekarang, kamu bebas. Sudah berapa lama kamu menunggu di sini? Selama kamu menunggunya, selama itu juga aku menunggumu.
Mari kita pergi. Sial, apa kamu tidak bisa menyetir? Bapak, berapa lama lagi kita akan sampai? Baik, sebentar lagi sampai. Beraninya dia menghapus WeChat milikku? Feng Qian, aku ingin lihat bagaimana kamu akan menjelaskan ini padaku. Nona, kami sudah tutup. Di mana tamu di meja ini? Kemana dia pergi? Maksud Anda tamu itu, dia sudah pergi. Oh iya, tamu itu meninggalkan sebuah benda. Sudah berapa lama dia pergi? Sekitar 10 menit yang lalu. Feng Qian, cepat keluar sekarang. Feng Qian. Feng Qian. Mungkinkah tanda ini adalah tanggal kepulangannya? Tidak, tidak mungkin. Feng Qian, aku tahu kamu belum pergi, jangan bersembunyi lagi. Feng Qian. Feng Qian. Ini obat lambung yang kusiapkan untukmu. Ingatlah untuk selalu menyediakannya. Dan jangan terlalu banyak minum alkohol. Saat aku sedang tidak ada, jagalah dirimu baik-baik. Feng Qian, lambungku sakit. Bu, Yan, kamu sudah bangun? Penyakit lambungmu kambuh lagi. Si Feng Qian ini benar-benar ya. Bagaimana cara dia menjagamu? Feng Qian. Dia sudah pergi. Pergi? Kemana? Ah, dia pasti pergi beli sayur. Dia akan segera kembali sebentar lagi. Nanti setelah dia kembali, ibu akan menegurnya demi kamu. Dia tidak akan pernah kembali lagi. Bagaimana mungkin itu terjadi? Putriku, kamu jangan khawatir. Feng Qian sudah ada di rumah kita selama bertahun-tahun. Dia selalu pasrah meskipun dipukul. Dan diam saja meski dimaki. Seandainya dia ingin pergi. Pasti sudah dari dulu dia pergi. Bu, aku tidak akan pernah memukulnya lagi. Aku tidak akan pernah memaki dia lagi. Bu, aku mohon padamu. Tolong bantu aku mencarinya, boleh ya? Iya. Putriku, kamu berbaringlah dan istirahat. Kesehatanmu kurang baik, kamu harus istirahat dengan benar. Pasti Feng Qian? Aku sudah tahu. Dia pasti akan kembali mencariku. Aku sudah tahu. Kamu pasti tidak akan meninggalkanku. Yanyan. Yang Feng, bagaimana bisa itu kamu? Ini memang aku. Memangnya kamu pikir siapa lagi? Tidak apa-apa. Masuklah. Bibi Liu, Yang Feng sudah datang? Sudah lama tidak bertemu ya? Mari, silakan duduk. Apa kesibukanmu belakangan ini? Bibi Liu, belakangan ini saya sedang menjalankan bisnis properti. Bagus. Bisnis real estate itu bagus. Yanyan, si Feng Qian itu sudah pergi, biarkan saja. Bukankah Yang Feng jauh lebih baik dari Feng Qian? Lebih baik gunakan kesempatan ini, kamu dengan Yang Feng. Mulai kembangkan hubungan kalian baik-baik.
Sudahlah, Bu. Jangan ikut campur urusanku. Aku merasa penat sekali. Aku mau jalan-jalan keluar sebentar. Hei anak ini. Yang Feng sayang, kamu jangan dimasukkan ke hati ya. Begini, bahkan memelihara seekor anjing selama beberapa tahun pun, pasti ada perasaan yang tumbuh, apalagi terhadap manusia yang hidup. Tapi, di hati Yanyan, kamu akan selalu menjadi yang terpenting. Aku tidak keberatan kok. Oh, benar juga. Bibi Liu, aku dengar keluarga Du akhir ini mau mengubah haluan bisnis. Katanya akan menutup kasino, dan mau buka bisnis lainnya. Benar sekali apa yang kamu katakan. Aduh, begitu kasino itu ditutup, aku jadi tidak punya tempat lagi untuk sekadar bermain kartu sebentar. Kalau cuma itu sih mudah. Begini saja, tunggu sampai ibu ada waktu luang. Aku akan membawa ibu ke tempat milik kenalanku. Di tempat itu, semuanya cuma pemain amatiran. Bermain dengan mereka, tidak ada bedanya dengan memungut uang saja. Benarkah? Kalau begitu bagus sekali. Feng Qian? Sebenarnya di mana keberadaannya? Lagi lihat apa? Ayah angkatku pernah memberitahuku bahwa dimanapun orang berada, mereka semua akan melihat rembulan yang sama. Jadi setiap kali aku merindukannya, aku akan menengadah dan menatap bulan di atas langit. Kira-kira tadinya kamu sedang merindukan mantan istrimu. Aku dan dia hanya terikat nama suami istri saja, namun tanpa hubungan suami istri yang nyata. Alasanku terus berada di sisinya selama ini, juga demi menepati janji. Aku selalu mendengarmu menyebut-nyebut ayah angkatmu, tapi kamu tidak pernah memberitahuku siapa nama beliau. Sebenarnya siapa dia? Namanya adalah Gao Ye. Gao Ye? Dewa judi Gao Ye? Sosok legenda pemain judi nomor 1? Ternyata kamu adalah putra dari dewa judi. Kamu ternyata adalah putra dari dewa judi? Pantas saja, Du Zhenhua sebagai gurumu, bagaimana mungkin tekniknya bisa jauh berbeda denganmu? Dia selalu bercita-cita untuk menghentikan perjudian dengan kemampuannya. Selama bertahun-tahun ini, prinsipku untuk tidak mencari uang dari judi juga berasal darinya. Aku adalah seorang anak yatim piatu. Saat itu dia menggunakan semua uang hasil menangnya untuk mendanai panti asuhan dan bahkan mengadopsiku. Jadi bagiku, dia dan ayah kandungku tidak ada bedanya. Tapi Gao Ye sepertinya sudah menghilang sejak lama. Karena itulah selama ini, aku terus mencarinya. Penipu yang sudah dia kalahkan sudah tak terhitung jumlahnya. Dia menjadi musuh terbesar bagi banyak orang. Makanya aku harus menemukannya. Tenang saja, aku akan membantumu. Terima kasih. Nona, beberapa hari ini kami sudah mencari informasi kemana-mana, tapi masih belum menemukan keberadaan Feng Qian. Kira-kira dia pergi kemana ya? Sudahlah, kamu boleh pergi. Nona, ada satu hal lagi. Apa kamu punya berita tentang Feng Qian? Bukan, ini mengenai Yang Feng. Yang Feng? Ah, benar. Karena saya dengar Nona, Anda memiliki hubungan baik dengan Tuan Yang, jadi saat tanpa sengaja mendengar kabar tentang Yang Feng, saya mencari tahu lebih dalam. Katanya, selama bertahun-tahun ini Tuan Yang Feng kehilangan banyak uang dalam bisnis, lalu dia kecanduan judi, dan memiliki hutang judi yang sangat besar. Belakangan ini, dia berhubungan sangat dekat dengan Zhang Baoping dari kasino Omaha. Aku tidak ingin mendengar masalahnya sekarang, lagi pula aku dengannya hanya tumbuh besar bersama, tidak seperti rumor yang beredar di luar. Sekarang selain kabar tentang Feng Qian, aku tidak ingin mendengar hal lain. Baik. Halo, Nona. Saya sudah menemukan informasi mengenai keberadaan Feng Qian. Benarkah? Di mana ini? Nona, kami sudah menyelidikinya dengan jelas. Di sini adalah panti asuhan tempat Feng Qian tumbuh besar. Panti asuhan? Dia seorang yatim piatu? Saat Feng Qian masih kecil, orang tuanya dicelakai oleh penjudi curang, lalu dia dikirim ke panti asuhan ini.
Dan kudengar, panti asuhan ini selalu dibantu oleh seseorang bernama Gao Ye. Gao Ye? Maksudmu bukankah dia adalah... Benar sekali, orang nomor 1 di dunia perjudian, sang dewa judi Gao Ye. Ternyata, dia punya pengalaman seperti itu. Tapi kenapa dia tidak pernah memberitahuku? Atau mungkin aku yang tidak pernah mencoba untuk memahaminya? Kakak-kakak, apakah kamu istri dari kakak Feng Qian? Nak, kamu pernah bertemu Feng Qian? Iya. Kakak Feng Qian setiap tahun selalu datang melihat kami dan membawakan banyak makanan enak. Nak, nanti jika kamu bertemu lagi dengan kakak Feng Qian, beritahu kakak, ya? Iya, baik. Pergilah. Atas nama Feng Qian, donasikan 10 juta dolar untuk panti asuhan ini. Baik, Nona. Sepertinya, hari ini tidak bisa menemukannya. Feng Qian. Feng Qian. Feng Qian. Siapa kamu? Maaf, saya salah orang. Orang gila kali ya? Kenapa? Kamu merasa kasihan? Tidak. Hubungan aku dan dia hanya untuk 3 tahun. Ayo pergi. Apakah Anda Feng Qian? Benar? Saya Liu Chengdong dari Satuan Tugas. Ada hal yang ingin saya bicarakan. Anda adalah putra angkat Gao Ye, kan? Iya. Saya punya kabar mengenai ayah angkat Anda. Benda ini sungguh sangat berguna. Hari ini saja. Cuma sore ini sudah menang 5 juta dolar. Yang Feng ini otaknya sangat pintar. Memang pantas karena dia pernah sekolah di luar negeri. Bibi, benda ini namanya stiker kartu. Hanya dengan menempelkannya di permukaan kartu, kartunya bisa berubah menjadi apapun yang Anda inginkan. Nantinya, Anda bisa menang sesuka hati Anda. Tapi curang begini tangannya bisa dihukum. Aku tidak berani. Tenang saja, Bibi. Selama tidak tertangkap, itu tidak dianggap curang. Begini saja, hari ini aku akan membawamu bermain sebentar. Kalau Anda merasa seru, lain kali kita pakai terus. Akan kucoba kalau begitu. Bu, aku pulang. Yanyan, duh, ibu sudah lapar. Kapan kita makan? Bu, Feng Qian sekarang sudah tidak ada. Tidak ada yang memasak untuk kita. Untuk sementara makan di restoran saja ya. Kalau bicara soal Feng Qian itu dia juga keterlaluan. Sedang enak-enaknya begini kenapa harus pergi? Bukankah biasanya ibu cuma menceramahinya sedikit? Begini saja tidak tahan. Benar-benar bukan laki-laki. Ibu, hal-hal seperti ini, tolong jangan diucapkan lagi. Apa selama ini Feng Qian di keluarga Du pernah melakukan kesalahan pada kita? Nanti kalau dia kembali, ibu harus lebih menghormatinya. Baiklah. Putriku, ibu sudah mengerti. Kalau begitu, ibu sudah ada janji main kartu dengan teman? Ibu pergi dulu ya. Petugas Liu, Anda memiliki kabar tentang ayah angkat saya Gao Ye, kan? Iya, saya tahu Anda sudah lama mencari Gao Ye. Sejujurnya, pihak polisi kami juga sedang mencarinya. Gao Ye selalu bekerja sama dengan kepolisian kami untuk memberantas sindikat kejahatan perjudian, tapi beberapa tahun lalu, tiba-tiba dia menghilang tanpa jejak. Setelah melakukan berbagai tahap penyelidikan, akhirnya kami menemukan beberapa petunjuk. Sebelum menghilang, Gao Ye pernah menemui seseorang. Sebelum Gao Ye menghilang, dia sempat bertemu seseorang. Siapa? Pemilik kasino, Zhang Baoping. Bos, Yang Feng sudah berhasil memancing Liu Mei ke kasino. Sekarang wanita itu sudah menang beberapa juta dolar. Apakah kita akan menyergapnya sekarang? Tidak perlu buru-buru. Biarkan dia senang dulu. Sampai dia menang 10 juta dolar baru kita bicara. Baik, Bos. Untuk keluarga Du, ini semudah membalikan telapak tangan. Aduh, aku menang. Sini uangnya. Cepat beri aku uangnya. Kakak Liu, beberapa hari ini kamu menang dari kami hampir $1 juta, kan? Keberuntunganmu sangat bagus. Begitulah Kakak Liu.
Dia memang punya aura kekayaan, selalu diberkati bintang keberuntungan, kalau tidak, 3 tahun ini keluarga Du, mana mungkin bisa berjalan begitu mulus. Kamu benar sekali, Pramal bilang. Si keluarga Du ini sangat beruntung bisa menikahiku. Apa yang kalian lakukan? Tamu sekalian, apa kalian tahu? Bermain curang di kasino Omar, apa konsekuensinya? Wah, pantas saja kamu sangat beruntung, ternyata kamu bermain curang. Ini bukan milikku. Bibi Liu, kamu sudah tertangkap basah. Jangan mengelak lagi. Itu kamu. Kamu sengaja menjebakku. Ikut kami. Yanyan, aku ada di kasino Oma. Cepat tolong aku ditangkap orang. Mereka ingin menyiksaku. Apa? Yanyan. Mama. Zhang Baoping? Apa maksudnya ini? Nona Du, jangan salah paham. Saya hanya bekerja sesuai aturan. Mama kamu telah mencurangi orang hingga $1 juta lebih, saya harus memberi pertanggungjawaban, bukan begitu? Benar, Yanyan. Keluarga Du adalah keluarga besar kasino. Seharusnya lebih mematuhi peraturan dunia perjudian. Bermain curang dan tertangkap, harus menerima hukuman berat. Yang Feng, kamu? Yanyan, maafkan aku. Aku telah dijebak oleh Yang Feng. Aku hanya ingin mencari sedikit uang jajan, tidak menyangka konsekuensinya seberat ini. Berikan harganya. Berapa uang yang dibutuhkan agar aku bisa membawa mamaku pergi? Hebat, karena Nona Du sangat jujur, maka saya juga akan memberikan harga yang jujur. Semua uang yang kalah dari keluarga Du dulu, kembalikan pada saya beserta bunganya. Tidak masalah. Saya belum selesai bicara. Tempat usaha keluarga Du berikan kepada saya. Villa keluarga Du berikan kepada saya. Karena keluarga Du di area A berikan kepada saya. Satu lagi, semua uang tunai yang ada di rekening keluarga Du berikan juga kepada saya. Apa katamu? Kamu ingin menguras habis keluarga Du milikku? Aku beritahu kamu ya. Tidak mungkin. Baiklah. Jika demikian, silakan pergi, Nona Du. Yang Feng, siapkan pisau besar. Ambil tangan kanan ibunya Nona Du dan beri dia pelajaran berdarah, lalu kirimkan kembali ke keluarga Du. Jangan. Tunggu sebentar. Aku akan memberimu $20 juta lagi. Lepaskan ibuku. Sepertinya saat ini kamu masih belum paham situasinya ya. Kamu tidak punya kualifikasi untuk tawar-menawar denganku. Karena aku tahu kamu pasti akan menyamakan ibumu. Nona Du bukanlah orang yang bisa bersikap tega dan meninggalkan ikatan keluarga begitu saja. Benar kan? Baiklah. Aku setuju. Haha, keputusan yang bagus. Kemari, siapkan kontraknya. Nona Du, tunggu sebentar ya. Hahaha. Ayo, cepat ke sini, ayo. Maaf semuanya. Dan Yu, baru-baru ini aku dengar bahwa Raja Judi Laut Lepas akan segera muncul. Apakah itu benar? Tentu saja benar. Beberapa hari yang lalu, kami bahkan sudah bertemu dengannya. Xiaolong, jangan sembarangan bicara. Benarkah kalian pernah bertemu Raja Judi Laut Lepas? Ceritakan, seperti apa penampilannya? Orang itu berwajah biasa saja. Jauh sekali jika dibandingkan dengan ketampanan kami bertiga. Tapi kemampuan judinya lumayan sebanding dengan kami bertiga ini. Kalau begitu kalian pernah tidak beradu kemampuan di meja judi? Bagaimana hasilnya? Orang ini ya, meskipun teknik berjudi dia sangat hebat, tapi untuk mengalahkanku, itu masih tidak mungkin. Benar sekali, kakakku saja tidak sudi bertaruh dengannya, mana mungkin dia bisa menang melawan kakakku? Berisik sekali kamu. Kamu benar-benar berisik. Feng Qian, berani-beraninya kamu menakutiku? Masih berani menakutiku ya? Saudara, berikan tempatnya. Siapa kamu, ha? Kak Qian, kenapa Anda bisa ada di sini? Kak Qian, kami bertiga?
hanya bermain kecil di sini demi kesenangan, kami benar-benar tidak sedang menipu siapapun. Fokus pada tujuan utama, jangan teralihkan oleh hal kecil. Aku kesini bukan untuk mencarimu. Tuan Feng, kita bertemu lagi. Kebetulan sekali, kita berjumpa kembali. Biar aku perkenalkan pada kalian, dia ini adalah jimat keberuntunganku. Beberapa hari lalu, berkat dialah yang membagikan kartu, aku berhasil menang beberapa ratus juta dolar. Di dalam modal judi Liu Tao, juga ada bagian sahamku. Terakhir kali gara-gara orang inilah, aku sampai kehilangan semua modal. Hari ini, aku datang bukan untuk mencarimu. Di mana Zhang Baoping? Suruh dia keluar menemuiku. Tuan jangan bercanda. Bos kami sangat sibuk dengan banyak urusan, biasanya beliau jarang menunjukkan diri, bukan sembarang sampah hina yang bisa menemuinya begitu saja. Hei, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada Kak Kian? Tuan, jika tidak bermain, mohon jangan mengganggu tamu yang lain. Baiklah. Karena dia tidak mau keluar, maka aku akan memaksanya untuk keluar. Pasangan ditutup. Dan Niu, pinjamkan aku sedikit chip. Ambil saja. Aku bertaruh. 17 poin. Peluang keluar 17 poin ini hanya 1%. Bermain seperti ini, jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang yang sama. Kamu ini mengerti cara mainnya tidak sih? Tahu apa kamu? Apapun yang kakak besarku pasang, dia pasti akan menang. Satu, 25. Total 8 poin. Kecil. Benar kan kataku? Mana mungkin semudah itu menebak angka yang spesifik? Tidak apa-apa, Kak Kian. Aku masih punya cadangan. Kak Kian, jangan khawatir. Tuan, masih mau bermain? Tentu saja. Sekali lagi, pasangan ditutup. Kali ini aku bertaruh. 3 angka kembar. Pasang semua. Ada yang bermain Sikbo, memasang 200.000 dolar. Bukankah dia bodoh? Ayo, mari kita lihat. Tuan, Anda yakin? Sudah kupikirkan baik-baik. Sangat yakin. Jangan-jangan bocah ini ahli pendengar dadu. Dia bisa mendengar angka yang keluar. Bicara apa sih? Cepat buka. Bahkan jika dia ahli pendengar dadu, memangnya kenapa? Cukup dengan jentikan jariku saja, aku bisa mengirimmu pulang tanpa membawa sepeser pun. Apa yang sedang kamu lakukan? Ada mekanisme tersembunyi di bawah meja. Kalian bermain curang. Berani-beraninya membuat keributan di kasino Omar. Apa kamu bosan hidup? Kemari, cepat. Jangan bergerak. Apa-apaan ini? Sudah ketahuan bermain curang, lalu sekarang ingin membungkam saksi? Kalian tahu siapa paman saya? Biar saya beritahu, saya sudah kalah lebih dari 10 juta dolar di tempat ini. Masalah ini belum selesai. Aturan dunia judi, yang berbuat curang harus dihukum tangannya. Kuku cantik yang baru kamu hias ini, bukankah sangat disayangkan? Kamu ingin memotong tanganku? Jangan bermimpi. Habisi kakinya. Kalian terang-terangan berbuat curang dan tertangkap? Apa masih mau membungkam saksi juga? Kamu hanya seorang bandar, apa kamu ingin menanggung seluruh tanggung jawab kecurangan ini sendirian? Ada berapa banyak tangan yang kamu punya? Sampai rela dihukum? Benar. Coba saja jika berani menghajarnya, kami tidak akan membiarkannya. Kami tidak setuju. Kami tidak setuju. Kami tidak setuju. Nona Du, kontraknya sudah disiapkan. Tanda tangani sekarang. Jangan ditandatangani. Keluarga Du adalah kerja keras yang ditinggalkan oleh ayahmu. Jika kamu menandatanganinya, sampai aku tiada pun, aku tidak akan punya muka untuk menemuinya. Wanita raks, apapun dimasukkan ke dalam mulut. Tahan dia, habisi kakinya. Diamlah dan menurut. Bos. Ada kabar buruk, bos.
Tiada yang kamu katakan. Cepat. Feng Qian yang itu datang lagi. Bahkan secara terang-terangan menangkap orang curang. Sekarang, para tamu sudah mulai terhasut. Suasananya hampir tidak bisa dikendalikan lagi. Apa... Ayo pergi. Feng Qian datang menyelamatkanku. Aku tahu kamu masih memikirkanku. Tuan Feng, sepertinya kamu bersikeras untuk bermasalah dengan si Zhang ini, ya? Sama sekali tidak. Aku hanya ingin bicara berdua denganmu, tapi anak buahmu tidak mengizinkannya. Jadi aku hanya bisa memintamu untuk datang menemuiku. Bos Zhang, aku. Apa yang ingin Tuan Feng bicarakan denganku? Mungkinkah kamu ingin aku melepaskan keluarga Du begitu saja? Keluarga Du? Feng Qian, akhirnya kamu bersedia menemuiku. Menantuku, selamatkan aku. Bos Zhang, Anda salah paham. Aku datang ke sini. Bukan karena mereka. Aku ingin mencari tahu tentang seseorang darimu. Seseorang siapa? Gao Ye. Apa hubunganmu dengan Gao Ye? Hal itu, Anda tidak perlu tahu. Anda hanya perlu memberitahuku di mana dia sekarang. Tuan Feng, kamu tampaknya terlalu sangat angkuh, ya? Apa mungkin karena merasa dirimu adalah dewa judi laut lepas? Lalu kamu berpikir, kalau aku Zhang Baoping takut padamu, hanya karena kamu bertanya, aku harus memberitahumu. Begitu? Memangnya kamu pikir kamu ini siapa? Raja judi laut lepas, dia adalah orang yang memenangkan sebuah kapal pesiar. Dalam satu malam, si dewa judi itu... Raja judi laut lepas. Pantas saja kemampuan berjudi dia sangat hebat. Tidak mau mengatakannya juga tidak apa-apa. Maka mulai sekarang, setiap hari aku akan datang ke kasinomu ini. Kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Tunggu sebentar. Sudah mengacau di tempatku. Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Masalah ini tidak sesederhana itu. Aku bisa memberitahumu keberadaan Gao Ye, tapi kamu harus menang melawanku. Apa maksudmu? Besok di jam yang sama, di tempat ini juga, aku akan mencari seorang senior dunia perjudian yang kita akui bersama untuk menjadi saksi. Kamu bertaruh satu putaran denganku. Jika aku kalah, aku akan memberitahumu keberadaan Gao Ye. Tapi jika kamu yang kalah, tinggalkan sebelah tanganmu. Baik, Sampai jumpa besok. tunggu sebentar. Feng Qian, ibuku sudah dijebak oleh Zhang Baoping. Bisakah kamu membantuku? Zhang Baoping ingin mengambil seluruh harta keluarga kami. Kamu tahu sendiri, itu adalah hasil kerja keras seumur hidup ayahku. Aku tidak bisa membiarkannya diberikan begitu saja kepada orang lain. Feng Qian, aku tahu aku salah. Dulu aku sungguh buta. Aku minta maaf kepadamu. Feng Qian, aku mohon padamu, bantulah aku sekali lagi untuk yang terakhir kalinya. Setelah ini, aku, Du Yan, akan selalu mengikutimu dan mematuhi setiap perintahmu. Aku mohon padamu, aku mohon. Putri, semua ini salah ibu. Feng Qian, apa kamu sudah tidak punya hati nurani lagi? 3 tahun ini makanan, pakaian, dan semua keperluanmu, semuanya berasal dari keluarga Du. Aku sudah menghidupimu selama 3 tahun. Kamu seharusnya seumur hidup menjadi anjing bagi keluarga Du kami. Jika kamu berani pergi, aku tidak akan melepaskanmu meski aku sudah tiada. Kalian benar-benar tidak bisa diperbaiki lagi. Hingga saat ini, apa kalian pikir selama 3 tahun keluarga Du ini, tidak ada orang yang berani mengusik? Sebenarnya itu karena siapa? Tentu saja itu karena aku Putri. Memangnya bisa karena si sampah itu? Bu, hentikan. Semenjak ayah pergi, keluarga Du aku berada dalam kondisi genting. Banyak penjudi licik di dunia persilatan, semuanya menaruh perhatian pada keuntungan besar di keluarga Du ini. Itu semua karena Feng Qian, keluarga Du aku, bisa bertahan hingga hari ini. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Putri, kamu jangan mau dibodohi olehnya. Aku sudah tahu semuanya. Alasan kenapa Feng Qian datang ke keluarga Du adalah karena sudah berjanji pada ayah untuk melindungi keluarga Du selama 3 tahun. Nona, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Paman Chen,
Sekarang saya sedang tidak punya waktu. Saya harus segera pergi. Saya ingin meninggalkan keluarga Du. Ini surat pengunduran diri saya. Paman Chen, Anda adalah orang lama yang setia pada mendiang ayah saya. Kenapa Anda ingin meninggalkan keluarga Du? Tahun-tahun ini semua tindakan Anda terhadap Tuan Feng selalu saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Anda memiliki harta yang sangat berharga, tapi Anda tidak menyadarinya sama sekali. Ini juga membuat saya ragu, apakah Anda masih memiliki wawasan dan kemampuan untuk mengelola keluarga Du di masa depan? Daripada harus melihat keluarga Du hancur di depan mata, lebih baik saya memilih untuk pergi. Tapi apa hubungannya dengan Feng Qian? Nona, sebenarnya Anda tidak memiliki bakat yang besar. Tahun-tahun ini, alasan kenapa keluarga Du bisa berkembang dengan begitu lancar, alasannya semua karena Tuan Feng, bukan karena diri Anda, Nona. Dulu, Tuan Feng melakukannya demi menepati janji pada Tuan Besar, maka dia memilih untuk tinggal di keluarga Du selama 3 tahun. Apa katamu? Waktu itu, kesehatan ayahmu sedang memburuk. Mana mungkin bisa begitu? Jadi ternyata, Feng Qian sudah berada di sampingku sekian lama. Semuanya hanya karena alasan itu. Itu mustahil. Kenapa tidak mungkin? Jika bukan karena itu, sang dewa judi lepas pantai yang agung, seorang tokoh besar yang hampir menguasai seluruh dunia persilatan, bagaimana mungkin dia bersedia merendahkan diri untuk tetap tinggal di keluarga Du kami dan terus dipandang rendah oleh orang-orang? Duyan, ternyata kamu juga tahu. Kalau Feng Qian selama 3 tahun ini di keluarga Du milikmu itu terus-menerus dipermalukan. Dulu kupikir kamu ini orang yang bodoh dan jahat. Tapi sekarang sepertinya, kamu itu memang benar-benar sangat bodoh. Kak Qian, abaikan saja mereka. Mari kita pergi. Duyan. Aturan dunia judi, siapapun yang curang harus dihukum tangannya. Kamu juga orang dari dunia judi, seharusnya bisa mengerti bahwa aku tidak bisa membantumu. Nona Du, lebih baik kamu memohon padaku daripada padanya. Jika hatiku senang, mungkin saja aku akan memberi ibumu obat bius. Mari, kalian tangkap tangan wanita tua ini dan berikan hukuman padanya. Aku ingin menunjukkan pada semua orang di tempatku ini, jika ada yang berani curang, inilah konsekuensinya. Ah, jangan. Tunggu dulu. Kecurangan yang terjadi di tempatmu seharusnya juga diselesaikan dengan jelas, kan? Benar. Aku sudah bilang, kenapa main sikbo di tempatmu? Selalu saja kalah. Ternyata, kamu di meja judi sudah melakukan kecurangan. Benar sekali. Jika kamu mau menghukum tangan orang tua ini, tanganmu juga harus dihukum. Hukum tangannya. Hukum tangannya. Hukum tangannya. Kalian semua diam. Tadi aku tidak ada di lokasi. Jika harus ada yang dihukum, maka itu adalah tangan sang dealer. Apa hubungannya denganku? Zhang Baoping, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Percuma saja aku sudah tidur denganmu. Bukan begitu? Selama ada Feng Qian, keluarga Du akan sulit untuk dihadapi. Setelah kita benar-benar mengalahkan Feng Qian, akan ada banyak kesempatan untuk menghabisi keluarga Du. Aku sangat menyukai gayamu yang berani seperti ini. Bocah, kamu hebat juga ya. Lepaskan mereka. Feng Qian. Feng Qian. Ini dia sosok yang terkenal sangat tegas di dunia judi, Tuan Zong. Biarkan dia yang mengadili perjudian kita ini. Tidak ada masalah kan? Boleh saja. Sudah sepakat kalau begitu. Jika kamu kalah, serahkan satu tanganmu. Jika aku kalah, aku akan memberitahumu keberadaan Gao Ye. Tunggu sebentar. Apa? Kamu takut? Kalau takut sih tidak. Hanya saja aku takut kamu tidak berkata jujur. Jadi, aku ingin mengubah taruhannya. Jika kamu kalah, aku juga akan menghabisi satu tanganmu. Kamu tidak ingin tahu keberadaan Gao Ye lagi? Walaupun nyawaku terancam sekalipun, aku percaya kamu akan berkata jujur. Tidak salah lagi, ini Raja Judi Laut Lepas. Anak ini sangat sulit dihadapi. Baiklah,
Aku setuju. Jika aku kalah, silakan ambil satu tanganku. Tapi aku tidak akan kalah. Anda berdua adalah orang hebat yang ternama di dunia perjudian. Kenapa harus saling menghancurkan? Bagaimana kalau taruhan ini diubah saja? Bagaimana menurut Anda? Tidak perlu diubah. Hah, baiklah kalau begitu. Jika memang sudah begitu keputusannya, aku tidak akan menyarankan lagi. Sesuai dengan janji kalian berdua. Permainan ronde ini adalah Texas Hold'em dengan modal masing-masing 20 juta dolar. Yang menghabiskan modalnya lebih dulu akan dianggap kalah. Barang siapa ketahuan berbuat curang akan dianggap kalah. Gagal membuktikan kecurangan lawan akan dianggap kalah. Ada pertanyaan? Baiklah. Baik kalau begitu, mari kita mulai permainannya. Kotak kartu masih utuh. Masih tersegel. Tidak ada masalah. Kartunya masih baru. Teksturnya normal. Tidak ada tanda. Tidak ada masalah. Tuan-tuan sekalian, perlu memeriksa sekali lagi? Tentu saja aku tidak butuh. Ini adalah kartu ditempati sendiri. Tentu saja tidak ada masalah sama sekali. Bos, ini adalah kartu remi, buatan khusus yang dipesan dari ahli luar. Yang sengaja saya bawa. Bahkan Dewa, Judi Gauye sekalipun tidak akan bisa menyadarinya. Apa keistimewaan dari tumpukan kartu ini? Ini hanyalah kartu remi komersial biasa. Tetapi di setiap bagian belakang kartu, sudah diolesi lebih dulu. Menggunakan cairan kimia khusus. Hanya dengan memakai lensa kontak khusus ini, seseorang baru bisa melihat tanda di belakang kartunya. Tenang saja, Tuan. Komposisi cairan dan semprotan pada kartu sangat identik tanpa lensa ini. Bahkan jika dibawa ke laboratorium, hasilnya tidak akan terdeteksi. Jika Tuan Feng merasa kurang yakin, boleh memeriksanya sekali lagi. Aku tidak melihat adanya masalah. Namun, aku minta kartunya diganti. Mengapa? Metode pemalsuan saat ini sudah sangat canggih dan cerdik. Bukan hanya mata telanjang, bahkan instrumen profesional sekalipun belum tentu bisa membedakannya. Aku tidak mempercayai kartu dari tempat perjudiannya ini. Aku minta dibelikan kartu baru. Permintaan yang wajar. Bos Zhang, bagaimana menurutmu? Bagi orang yang berhati kotor, maka segala hal yang dia lihat pun akan terlihat kotor. Baik, aku setuju. Tetapi, tidak boleh memakai kartumu sendiri. Pergilah ke supermarket luar dan beli tumpukan kartu yang baru. Baik, tuan-tuan, silakan tunggu sebentar. Karena ini memang benar-benar waspada. Namun sayang sekali, segala tindakanmu berada dalam jangkauan rencanaku. Dalam radius 5 mil dari sini, semua kartu yang bisa kau beli, semuanya sudah disiapkan lebih dulu, semuanya sudah diberi tanda. Kartu baru? Kondisinya normal? Tidak ada masalah. Sekarang permainan judi resmi dimulai. Kalian berdua akan bergiliran menjadi bandar. Setiap orang memberikan taruhan awal 100.000 dolar. Batas taruhan tidak boleh melebihi modal judi lawan. Bandar memasang taruhan. Silakan pasang taruhannya. Aduh, memasang taruhan 100 demi 100 begini. Sangat tidak menarik. Bagaimana kalau kita pasang lebih besar? Jika kartunya bagus, maka kamu harus menaikkan taruhannya. Kalau mau naik, ya naik. Aku akan menambah 100 dolar. Kau mengejutkanku saja.
Aku sempat mengira kamu akan menambah berapa banyak. Aku ikut. Meskipun aku bisa melihat kartunya, tapi kartu komunitas belum dibagikan, sebaiknya aku tetap bermain aman. Bandar memasang taruhan. Kartu yang sangat buruk. Putaran sebelumnya sudah naik sampai $200. Putaran ini, aku naikkan menjadi $500. Kartu gilirannya adalah keriting as, Feng Qian. Anak ini sudah ditakdirkan tidak akan bisa menyusun kombinasi kartu besar. Aku menang. Sepertinya kartumu tidak buruk. Ya. Dengan kartuku ini, apakah kamu berpikir bahwa aku akan menyerah? Jangan harap ikut 500 dan aku tambah $500 lagi. Tambah 500 lagi. Menyerah. Putaran pertama, Zhang Baoping menang. Cuma segini kemampuanmu? Cuma begini? Tapi berani datang ke kasino Omar untuk menantang kami? Katanya dewa judi, gelar buatan sendiri ya. Jangan gugup. Feng Qian dia tidak akan kalah. Kamu sangat mengenalnya? Sangat kenal. Sebab itu aku sangat yakin, dia tidak akan kalah. Lalu bagaimana jika seandainya kalah? Kita hadapi bersama saja. Bukanlah masalah besar. Zhang Baoping. Kamu seolah bisa melihat kartuku. Bermain kartu itu butuh otak, bukan mata. Jika kamu ingin menuduhku curang, tunjukkan buktinya. Jika tidak ada, jangan bicara sembarangan. Bermain kartu itu butuh otak, bukan sekadar mata. Kamu ingin menuduhku curang? Berikan buktinya. Jika tidak ada bukti, jangan bicara sembarangan. Dasar anjing penjilat. Apa katamu? Yang Feng, kamu benar-benar tidak tahu malu. Diam. Bos Zhang membantuku melunasi hutang judi. Dia adalah penyelamat hidupku. Apakah kalian berhak mengomentari diriku di sini? Silakan pasang taruhan. Gawat, aku tidak bisa melihat kartunya yang lain pada permukaan meja. Bos Zhang. Enyah sana. Jangan menghalangi pandanganku, sampah. Bandar memasang taruhan. Silakan pasang taruhan. Anak ini menutupi kartunya. Lihat saja nanti apa yang terjadi. Mari kita coba mengetesnya dulu. Silakan pasang taruhan. Tambah 200. Aku ikut. Lagi pula. Aku tambah 200 lagi. Anak muda, apa kau ingin mencoba menjebakku? Ikuti saja kalau kau punya nyali. Jangan banyak bicara. Kartuku flush, belum menang, sangat besar. Tapi jika Feng Qian mendapatkan full house, aku pasti akan kalah. Tidak bisa, demi amannya, aku harus bisa melihat satu kartu rahasianya lagi. Kamu harus cari cara, pindahkan tangannya. Jika Feng Qian menutupi kartunya, kamu harus menjebak kecurangannya dan jauhkan tangannya dari tumpukan kartu itu. Bos Zhang, ketahuan melakukan kecurangan, tapi risikonya tanganku akan dibuat cacat. Tenang saja, jika hal itu terjadi pada tanganmu, aku akan segera membawa kamu ke rumah sakit dan memastikan semuanya dipulihkan. Selain itu, aku akan membantumu melunasi semua utang-utang. Jika kamu tidak mau melakukannya, aku sendiri akan menyerah kamu ke tangan orang yang memberimu utang itu. Tuan Zong, saya ingin membuktikan adanya kecurangan. Apa katamu? Tadi aku melihat dia menyembunyikan kartu. Anda harus memikirkannya baik-baik. Begitu gagal membuktikan kecurangan itu, Anda akan menerima hukuman berat pada tangan Anda. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku ingin membuktikannya. Apa yang ingin dilakukan oleh Yang Feng? Pokoknya aku merasa ini bukan pertanda baik. Baiklah, karena sudah begini, Tuan Feng, mohon Anda berdiri sebentar. Tidak ditemukan apapun. Tuan, mari silakan ikut. Dugaanku salah. Bisakah lepaskan saya kali ini saja? Pergi dan bantulah dia.
Apa ada obat bius? Minuman keras pun jadilah. Biarkan aku minum sedikit. Nah, ayo kita lanjutkan. Giliranmu sebentar lagi, tapi untuk babak ini, aku akan pasang semua. Tuan Zhang, nilai taruhan Anda saat ini sudah melebihi modal taruhan lawan. Ini tidak sesuai dengan aturan permainan ini. Tidak masalah, saya tidak keberatan, asalkan dia berani mempertaruhkan semuanya. Berani tidak? Lawan memegang 3 kartu sejenis yang tidak terlalu kecil, dia belum tentu menyerah. Tapi selama kamu berani ikut, aku akan membuat perhitungan denganmu. Baik. Aku ikut. Ya, Feng Qian, kamu sendiri yang mencari masalah, jadi jangan salahkan aku ya. Sepertinya gelar Raja Judi ini sudah saatnya berpindah tangan. Aku punya flash, aku tidak percaya kamu punya kemampuan untuk mendapatkan full house atau 4 kartu sejenis. Zhang Baoping, bagaimana kamu tahu kalau aku tidak punya full house atau 4 kartu sejenis? Nah, jangan berlagak hebat. Buktikan kemampuanmu dengan kartu tertutup itu. Jika tebakanku tidak salah, kartu tertutupmu itu 3 kartu sejenis, kan? Aku baru saja mengungguli posisimu. Zhang Baoping, aku sangat penasaran. Penasaran soal apa? Plus, bagaimana bisa mengalahkan full house? Mohon maaf. Ternyata ini seri kembar 3. Aku mengalahkanmu. Apa-apaan ini? Mengapa bisa jadi aswajik? Bos Zhang, begitu sibuk mengurus segalanya, Anda sudah bekerja terlalu keras? Mungkinkah penglihatan Anda mulai bermasalah? Atau lensa kontak Anda tidak cocok? Apa yang terjadi? Tandanya jelas-jelas menunjukkan angka 2 wajik. Bagaimana mungkin berubah menjadi aswajik? Pasti kamu yang berbuat curang. Dasar brengsek. Kamu pasti sudah tahu dari awal. Berdasarkan penyelidikanku, di tempat milik Zhang Baoping, semuanya menggunakan kartu yang ditandai seperti ini. Bahkan kartu baru. Di luar kasino pun tidak aman. Lagi pula kita tidak bisa mendapatkan cairan semacam itu, tidak ada cara untuk memalsukannya. Bagaimana sekarang? Mudah saja. Belah kedua kartu ini secara horizontal, lalu tempelkan bagian belakangnya ke bagian belakang lainnya. Dengan begini, tanda yang dia lihat dengan kartu yang ada di tangannya akan berbeda jauh. Begitu hebatnya. Aswajik. Lagi-lagi aswajik. Satu kartu yang sama mengalahkanku sampai 3 kali. Taruhan berakhir, Feng Qian menang. Bos Zhang, mari silakan. Apa yang ingin kalian lakukan? Berdasarkan perjanjian sebelum taruhan, yang kalah harus menerima hukuman fisik. Aku sudah pernah menasihatimu. Sayang sekali, kamu tidak mendengarkan saranku. Dasar brengsek. Di tempatku sendiri, kalian ingin menghukumku? Kalian pasti sedang bermimpi. Arg! Kalian harus berpikir jernih. Melanggar aturan landau, ada harga yang harus dibayar. Pada saat itu, bagi kalian semua, bisa tiada pun, hanyalah sebuah angan-angan semata. Baik. Feng Qian, bukankah kamu ingin tahu keberadaan Gao Ye? Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus memberiku 10 juta dolar untuk membeli informasi dariku. Jika tidak, meski kamu menghabisiku, jangan harap bisa mendapatkan satu patah kata pun dari mulutku. Aku berubah pikiran. Aku tidak akan bertanya lagi. Aku hanya ingin tanganmu. Tuan Zhong, apa boleh? Bocah, meski kamu memotong tangan ini, kamu selamanya takkan tahu keberadaan Gao Ye. Dia sedang berada di atas kapal. Kapal apa? Jika aku memberitahumu, apakah kamu akan melepaskanku? Zhang Baoping, kamu sekarang tidak punya hak untuk melakukan tawar-menawar denganku. Aku hanya memberimu 3 detik. 3. Aku akan mengatakannya. Aku katakan, dia berada di sebuah kapal kasino, yang juga merupakan kasino bawah tanah terbesar di dunia. Dulu, demi mencari keberadaan
kapal kasino ini, dia mencari informasi dariku. Katanya, waktu itu di kapal kasino, dia kalah dalam satu permainan, berutang judi dalam jumlah besar, ditahan di atas kapal itu, dan sampai sekarang belum bisa turun. Mustahil. Kemampuan judi Gao Ye tidak tertandingi di dunia. Dia tidak mungkin kalah. Di dunia ini, mana ada orang yang tidak terkalahkan selamanya. Tahun itu, kemampuan judi Hu Tian yang sangat hebat. Bukankah dia tetap kalah dari Gao Ye? Jika dia bisa mengalahkan orang lain, maka dia pun bisa dikalahkan orang lain. Aku sudah menceritakannya. Bi, bisakah lepaskan aku? Apa aku pernah bilang akan melepaskanmu? Kamu. Selama kamu menyetujui satu syaratku, aku akan membiarkan tanganmu yang satu ini. Baik, katakan saja. Pergilah menyerahkan diri, akui semua kejahatanmu selama bertahun-tahun ini, dan biarkan hukum yang mengadili kamu. Kamu menyuruhku menyerahkan diri? Walaupun aku hanya punya satu tangan, aku masih bisa berkuasa di dunia judi. Anak muda ingat ini, balas dendam seorang pria. Tidak pernah terlambat, walau 10 tahun. Boleh juga. Tapi, sayangnya tanganmu yang satunya pun tidak akan selamat. Kamu memberikan tanda pada kartu. Lensa kontak ini adalah bukti kecuranganmu. Kedua tanganmu tidak akan selamat. Karena kamu tidak bersedia menerima pengadilan hukum, maka terimalah pengadilanku. Aku setuju. Demi gurumu, aku menunggumu selama 3 tahun. Sekarang demi ayah angkatmu, aku tidak tahu berapa lama lagi harus menunggumu. Maafkan aku. Keahlian judi Gao Ye adalah yang terbaik di dunia, bahkan kasino yang tidak bisa dia tangani sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan jika pergi ke sana? Tanpa ayah angkatku, aku tidak akan ada di sini hari ini. Ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Feng Qian? Feng Qian? Aku tidak memohon agar Anda memaafkan saya. Aku hanya berharap Anda tidak membenci saya. Maafkan saya. Andai saja waktu itu, saya melepaskan keangkuhan saya, Feng Qian, apakah kita akan memiliki akhir yang berbeda? Tuan-tuan, pasang taruhan kalian. Waktunya makan, sang dewa judi. Feng Qian sudah naik ke kapal. Burung dalam sangkar akhirnya akan menemukan hari kebebasannya. Mohon bersabarlah. Sudah datang?